Sebanyak 49 atlet cabang olahraga Anggar dari berbagai tingkatan usia mengikuti kejuaraan Anggar Wali Kota Cup 2026 yang berlangsung di Markas Kodim 1007 Banjarmasin, Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kodim 1007 Banjarmasin dan Ikatan Anggar Indonesia (IKASI). Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Letkol CZI Slamet Riyadi, menekankan agar para peserta menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Dengan adanya kegiatan Lomba Wali Kota Cup ini adalah mewadahi untuk silaturahmi ya sebenarnya antara atlet sama satu yang lain dan sama yang cinta yang suka hobi main anggar ya. Nah, harapannya ini wadahnya karena skala kita adalah Kota Banjarmasin saja. Harapannya kita bisa mencari bibit-bibit baru anggar dan kita laksanakan di kejuaraan anggar Wali Kota Cup. Dan hari ini juga dibuka oleh Bapak Wali Kota langsung, sehingga memang ada perhatian khusus dari Bapak Wali Kota, atensi. Mudah-mudahan olahraga anggar ini bisa menjadi olahraga andalan bagi Kota Banjarmasin, nantinya bisa berprestasi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Total ada 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu U10 Floret Papi, Kadet Floret Papi, Kadet Degen Papi, Junior Floret Pi, Junior Degen Pi, dan Junior Sabel Papi. Pada kejuaraan ini, para atlet memperebutkan 10 medali emas, 10 medali perak, dan 20 medali perunggu, dan ditambah uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bertemu dengan ratusan petani dalam kegiatan Rembuk Tani di Desa Karangbendo, Kecamatan Blimbing Sari. Dalam kunjungannya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 14 Mei 2026. Pada kesempatan itu, Menko Pangan terus mendorong para petani agar mampu meningkatkan produksi pertaniannya. Hal tersebut dimaksudkan demi terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Minta Presiden untuk ngecek harga gabah bagaimana. Tadi saudara-saudara udah dengar sendiri, gabah bagus, di atas 6.500. Saya diminta ngecek pupuk gimana, alhamdulillah pupuk lancar, harga dapat diskon 20%. Saya cek irigasi gimana, irigasi bagus ya. Oleh karena itu wajar kalau nilai tukar petani naik. Tahun lalu 116, sekarang 125, artinya petani kita lebih. Menko Pangan bersama Direktur Utama PT Petrokimia Gresik juga menyerahkan bantuan 2 ton pupuk non-subsidi kepada kelompok tani sumber urip Desa Watu Kebo, Blimbing Sari, Banyuwangi. Sementara berdasarkan data PT Petrokimia Gresik, realisasi penebusan pupuk subsidi di Jawa Timur saat ini telah mencapai hampir 50% dari total alokasi sekitar 2 juta ton. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.
Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj telah mengeluarkan surat edaran SE terkait pelaksanaan pembayaran dam, yakni pemotongan atau penyembelihan hewan sebagai bentuk denda atau kompensasi bagi jamaah yang meninggalkan kewajiban saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. SE tersebut menganjurkan agar jamaah menyembelih hewan dam serta membagikan dagingnya kepada masyarakat di dalam negeri. Namun Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Komisi Fatwa menegaskan bahwa dalam pemotongan hewan dam, darahnya wajib ditumpahkan di Tanah Haram, yaitu wilayah suci di Makkah atau Madinah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Daniel Anzar Simanjuntak di Surabaya, Kamis 14 Mei menyatakan tidak akan merevisi SE yang telah dibuat. Diakuinya memang ada perbedaan fikih terkait pelaksanaan pembayaran dam yang oleh mayoritas ulama diwajibkan dilakukan di Tanah Haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan dilakukan di luar Tanah Haram. Karena ada khilafiyah itu, Kementerian Haji menghormati. Jadi jangan saling menegasikan satu pandangan terhadap pandangan yang lain. Kementerian Haji memfasilitasi berbagai perbedaan fikih itu untuk diterapkan. Makanya di surat edaran tentang dam itu, Kementerian Haji dengan tegas menyatakan bahwasannya yang percaya dengan fikih bahwasannya harus dipotong di Tanah Haram, kami persilakan, tetapi harus melalui jalur legal. Wamenhaj mengungkapkan jalur legal bagi jamaah yang hendak melakukan pemotongan hewan dam di Tanah Haram harus melalui ADAHI, yaitu lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan pemotongan hewan dam di tanah air bisa dilakukan secara mandiri di kampung tempat asal jamaah atau melalui lembaga zakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji peruntukan dana 9 miliar rupiah untuk pembenahan Museum Pajajaran di Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat ditemui di Museum Pajajaran Bogor Kamis 14 Mei menegaskan perencanaan teknis harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut resmi dialokasikan. Deddy menyoroti kondisi Museum Pajajaran yang dinilai belum memenuhi standar spesifikasi konservasi benda-benda bersejarah. Pihaknya berencana melakukan perubahan arsitektur museum agar lebih mencerminkan fungsi museum yang sesungguhnya. Deddy menyebut detail teknis pembenahan akan dibahas bersama Wali Kota Bogor dan tim ahli. Menurutnya, pembahasan itu mencakup kajian apakah dana 9 miliar rupiah mencukupi untuk memenuhi standar suhu dan kelembapan ruang penyimpanan benda bersejarah. Dana 9 miliar untuk Museum Pajajaran ini gimana? Ya nanti bikin perencanaannya dulu, jadi kan nggak ujuk-ujuk 9 miliar dulu, nanti 9 miliar itu peruntukannya untuk apa ya diajukan aja ke Pemprov, ya nanti oleh Pemprov dialokasikan. Tetapi dari sisi arsitektur, ini juga harus dilakukan perubahan-perubahan. Ini museumnya agar lebih mencerminkan museum dan nanti udaranya diukur. Museum Pajajaran yang berlokasi di Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, menyimpan sejumlah koleksi peninggalan bersejarah dari era Kerajaan Sunda.
Melalui upaya pembenahan museum, Pemprov Jawa Barat menargetkan seluruh koleksi benda bersejarah dapat tersimpan dengan aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan.